Jamaah sekalian, kita ini memasuki Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat wal afiyah, panjang umur, bau ita bedait barang Ramadan si datang. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah keribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pak selaku keluarga, para sahabat beliau, dan semua selaku umat ini mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Anggih Bapak Ibu sekalian, istri Bapak Haji Subri saat ini masuk rumah sakit ya sekalian. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini, ya insyaallah Allah barakahkan apa yang menjadi doa kita. Mudah-mudahan ya istri beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya sehingga kembali bisa berjamaah dengan kita di jamaah masjid ini. Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang selesai ya kisah meninggalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, sesungguhnya kamu akan mati dan seluruh manusia pun akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas beliau yang terakhir. Jamaah sekalian, apa yang terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Maka gelap gulita kota Madinah. Artinya gelap gulita dengan suasananya, dengan cuaca. Akan tetapi suasana batin para sahabat yang menghuni kota Madinah gelap gulita. Gelap hati para sahabat jamaah sekalian. Ya, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang wafat di atas pangkuan istri beliau, yakni Siti Fatimah Siti Aisyah bintu Abu Bakar radhiyallahu anhumah. Ini Bapak Ibu sekalian. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak berada di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar dena ara le dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa sih terjadi? Abu Bakar As-Siddiq ketika itu sedang berada di rumah beliau, sehingga Abu Bakar As-Siddiq tidak menyaksikan detik-detik perginya kekasih Allah Ashraful Anam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat terpukul. Sangat terpukul jemaah sekalian mendengar informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Datang tiba dengan siluet ya kepada seluruh sahabat berkumpul, demi Allah. Demi Allah, Rasulullah tidak mati. Rasulullah tidak meninggal. Ia hanya pergi sebagaimana Nabi Musa pergi menemui Rabbnya dan kembali kepada umatnya. Maka siapa yang mengatakan Muhammad itu mati, aku penggal lehernya, katanya. La haula wala quwwata illa billah. Begitu tidak terimanya Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ngamuk ngase Umar bin Khattab jemaah sekalian.
Sai maran Rasulullah meninggal, olong belong. Jangan macam-macam. Rasulullah tidak mati, tetapi ia pergi sebagaimana Nabi Musa menemui Rabbnya, dan ia akan kembali kepada umatnya lagi. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an dekna percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat, kata Umar bin Khattab. Dia hanya menemui Rabbnya. Jadi pokoknya tidak terima ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati demi Allah, kata Umar. Demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hidup sehingga beliau akan memotong tangan-tangan dan lisan-lisan orang munafik yang mengira atau mengatakan bahwa Muhammad telah mati. Ini sampai demikian Umar bin Khattab, jemaah sekalian. Jadi saya maran Rasulullah mati, gana datang Rasulullah, gana polong lisannya, akan dipotong tangan-tangan orang munafik yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa artinya ini, jemaah sekalian? Begitu tidak menerimanya Umar bin Khattab ya atas kematian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darat dengan Reni Muni, Bapak Ibu. Setelah Umar ini ya, tidak ada sedikit pun satu orang pun yang berbicara ketika Umar mengatakan seperti itu. Sepi. Semua berfikir dalam diri mereka masing-masing, jemaah sekalian. Maka dalam suasana yang mencekam, dalam suasana yang sepi, dek nara pun di antara sahabat yang berbicara. Bahkan selepok sahabat menahan napasnya ketika keluar. Maka saat niki ya Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Selepuk sahabat buat melengket belongna, Bapak Ibu sekalian. Ya, marak dengan tertimpa musibah berat. Coba ada kita itu waktu gempa 2018, dan datang dari itu reningwit. Semua tidak ada yang bicara. Demikian pula sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang berbicara. Semua merenungkan kejadian ini. Sebab ini adalah musibah besar, jamaah sekalian. Maka Abu Bakar radhiyallahu an langsung menuju jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyingkap kain penutup wajah beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menangis melihat kekasihnya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mencium kening Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Kemudian beliau mengatakan, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Demi bapak dan ibuku, engkau tetap wangi ketika masih hidup dan juga setelah wafat, kata Abu Bakar As-Siddiq. Apa artinya, jemaah sekalian? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya beliau wangi, keringat beliau wangi. Ndek nama rakyat daur tu, Bapak Ibu sekalian, coba hendak mandi sejelo, gara dengan milih bersab barang itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis, Abu Bakar mengatakan, demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah,
engkau masih engkau wangi ketika masih hidup. Demikian pula ketika engkau wafat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis melihat kepergian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka yang menjadi perhatian kita adalah sikap Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim disebutkan Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Bi abi anta ya Nabi Allah." Demi bapakku, sesungguhnya engkau adalah Nabi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yajma'ullahu alaika mautatain. Sesungguhnya Allah mengumpulkan kepadamu dua kematian. Ammal mautatu allati kutibat alaika faqad mattaha. Sekarang kematian yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla untukmu telah engkau lalui wahai Rasulullah. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tidak ada kecintaan yang lebih utama kecuali kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mulia seorang itu kecuali aku dan Allah lebih dicintai daripada anak, saudaranya, bapak dan ibunya. Siapa lagi jemaah sekalian? Maka dalam kondisi ini Abu Bakar As-Siddiq tentu merasa kehilangan jemaah sekalian. Padahal Abu Bakar ini adalah sahabat yang bersama Nabi di Gua Hira. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya ditimbang keimanan Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanan seluruh orang-orang yang beriman, masih lebih berat keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini jemaah sekalian. Ya. Setelah Abu Bakar As-Siddiq mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau masih dalam keadaan menangis. Beliau keluar menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menenangkan Umar. Umar, tenang. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidaklah berhasil Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Umar bin Khattab. Ya, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu membiarkan Umar dalam ketidakpercayaannya atas meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepu dengan tokol. Umar dinamai tokol. Tetapi ia belum menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Semua orang duduk bersimpuh sambil merenung dalam diri mereka masing-masing. Tetapi Umar masih belum menerima Bapak Ibu sekalian tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengawali pembicaraannya dengan membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian wajah Abu Bakar As-Siddiq memandang kepada seluruh wajah-wajah sahabat yang menunduk dalam isak tangis mereka. Hanya Umar yang belum menerima kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Amma ba'du. Faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mata." Amma ba'du. Kata beliau, "Faman kana minkum," maka siapa di antara kalian ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mata. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah mati.
Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Maka barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saya antara pada nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Akan tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat Az-Zumar ayat 30, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka pun akan mati. Baru Umar lemas, Bapak Ibu, mendengar ayat yang satu ini. Innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu Muhammad akan mati dan mereka akan mati. Baru lemas Umar bin Khattab. Tapi belum 100%. Hanya mendengar ayat yang satu itu, jemaah sekalian. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat Ali Imran ayat 144. "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Rasul-rasul yang lain telah berlalu dan meninggal pula. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Dan apabila jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang atau murtad. Kata ayat ini, wa man yanqalib ala aqibai, barang siapa yang berbalik ke belakang, falan yadurrullaha syai'a, maka tidak akan pernah mendatangkan mudarat sedikit pun kepada Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dua ayat ini jemaah sekalian dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Wallahi lakana an-nas lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzala hatta talaha Abu Bakar." Demi Allah, seakan-akan semua orang tidak seakan-akan. Artinya si lupa sahabat ketika itu. Seakan-akan ia tidak pernah mendengar ayat ini. Hatta talaha Abu Bakar, sampai dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Fatalaqaha minhun nas, dan manusia mengambil ayat tersebut itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Niki pidato Abu Bakar As-Siddiq ya mas sekalian, hanya dua ayat yang beliau sampaikan. Kemudian baru Umar bin Khattab sadar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengarkan ayat ini. Sambil beliau menangis, seakan-akan aku tidak pernah mendengarkan ayat ini. Sampai aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membaca ayat ini. Kemudian Umar bin Khattab lemas jemaah sekalian, lunglai, tidak kuat berdiri di atas kakinya. Kemudian jatuh ke tanah ketika Abu Bakar As-Siddiq membaca dua ayat ini jemaah sekalian. Maka saat inolah ia mengatakan, aku yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Para sahabat mendengar berita ini ikut menangis dari masjid.
akas kepergian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi artinya jemaah sekalian, sesungguhnya lek dalam batin, lek dalam organ-organ tubuh kita ada satu yang diformat dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekeras-keras Athena dengan kita nasihati dia dengan Al-Quran, insya Allah tersentuh. Ya, jangankan sekelas Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian. Ya, beliau masuk Islam dengan sentuhan Al-Quran. Ya, beliau sadar dan meyakini kematian Rasulullah dengan sentuhan 1-2 ayat Al-Quran. Kesekenawan jua nasihat yang paling utama adalah dengan Al-Quran, jemaah sekalian. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran tiada lain kecuali menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Pada hari Selasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehari sesudah wafat, para sahabat menyiapkan segala sesuatu untuk pemakaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, apakah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat akan dimakamkan? Begitu tidak percaya sahabat jemaah sekalian. Apakah kalau Rasulullah meninggal dimandikan, dikafani? Maka sungguh ketika itu Bapak Ibu sekalian menjadi penengah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Lamun tepandi Rasulullah apakah telepos ke lembina? Sebagaimana pada umumnya orang-orang yang dimandikan. Abu Bakar menjadi penengah dalam kondisi ini, hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mandikan, kita kafankan, kita makamkan. Timbul persoalan, lembe atau temakemangnya. Ya, dibawa ke pemakaman umum atau ke di Madinah di Baqi. Tetapi Abu Bakar kembali lagi menjadi penengah jemaah sekalian. Tidaklah seorang nabi kecuali ia dimakamkan di mana nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Rasulullah dimakamkan persis di bawah pembaringan beliau, yakni di rumah Aisyah di Masjid Nabawi. Jadi sebelumnya jemaah sekalian bukan masuk Masjid Nabawi makam itu, sinian. Leitean, misalnya ini rumah-rumah Rasulullah, maka ini masjid di sini. Sehingga ketika beliau meninggal, maka ia buka tabir. Jadi wahrapi sab ketika beliau Rasulullah keluar untuk mengimami sholat, buka tabir, kelihatan jamaah yang sudah siap untuk sholat. Nah, baru pemakaman itu masuk alil masjid setelah dilebarkan. Setelah ada perluasan baru utama masjid. Niki jamaah sekalian. Nah, lalu saat hendak memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat kebingungan nih. Ya. Apa yang dibingungkan, apakah harus membuka pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dibiarkan? Lamun itu bapak-bapak buka atau enggak? Buka. Bahkan digunting kan? Digunting untuk terbuka. Nah, ini yang menjadi perselisihan. Ya. Maka dalam keadaan itu Allah Azza wa Jalla, ini luar biasa jemaah sekalian, sekran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kondisi orang-orang berselisih, apakah Rasulullah dibuka bajunya ketika dimandikan atau tidak? Maka dalam keadaan seperti itu Allah Azza wa Jalla
mendatangkan rasa kantuk kepada mereka semua. Ya, ngantuk dengan. Kemudian mereka mendengar ada orang yang menyuruh mereka. Ya. Jadi dalam tindukna mereka mendengar ada yang menyuruh mereka memandikan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa melepas baju beliau. Insyaallah, jemaah sekalian. Kehormatan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diriwayatkan jemaah sekalian, tidak ada seorang pun yang tahu sayyipen suara ini. Sebab seluruh orang dalam keadaan mengantuk. Sehingga beliau mereka mendengar suara itu, mereka dalam keadaan mengantuk. Sayyipen suara, ya, tetapi tidak ada yang tahu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Ali turun tangan. Ya. Dibantu oleh beberapa orang sahabat. Mereka membasahi jenazah beliau radhiyallahu anhu dengan sangat lembutnya menuangkan air di jasad beliau tanpa melepas baju yang dikenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mendapatkan kemuliaan untuk menggosok-gosok jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dari atas baju beliau. Ali bin Abi Thalib kemudian bercerita, saya terus memperhatikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan detail. Sampai nenggosok awak Nabi enta. Terus Ali bin Abi Thalib memperhatikan bagian demi bagian dari ujung rambut sampai ujung kaki Rasulullah diperhatikan oleh Abu Thalib. Dan apa kata Abu Thalib? Aku tidak mendapatkan apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah wafat. Jadi di antara tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tanda-tanda beliau wafat. Ya, masih hangat, masih segar. Sebagaimana berita dari Abu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi saya tidak mendapatkan tanda-tanda, ya, sindekna bagus, selapuna dalam keadaan baik ketika Rasulullah masih hidup maupun beliau sudah wafat. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Jadi daging itu masih seperti hidup. Ya, rambut masih segar selepuna. Dan bahkan sampai saat niki, jemaah sekalian. Sampai saat niki. Ya terbukti para syuhada Uhud. Ya. Pada tahun 2019 yang lalu ketika terjadi banjir di Uhud, para syuhada Uhud terbongkar makamnya, dihanyutkan oleh banjir. Maka disaksikan oleh orang ketika itu tidak satu pun yang rusak jasadnya. Bahkan Sayyidina Hamzah yang paling ketahuan telinganya terpotong dua-duanya. Bahkan ada 100 bekas tusukan pedang ini di dadanya. Kemudian dadanya ini bolong, ya, setelah diambil jantungnya oleh Hindun ketika itu. Bahkan cerita mereka darah-darah masih segar mengalir 1400 tahun lamanya. Itulah sebabnya Allah mengatakan وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ
Jangan pernah kamu katakan orang-orang yang syahid di jalan Allah itu mati. Ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya, melainkan ia tetap hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tash'urun, hanya kamu tidak sadari itu. Bagaimana pula dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah dimandikan, jemaah sekalian, jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan tiga lapis kain berwarna putih, mara itu biasa. Ya, berwarna putih. Beliau tidak dipakaikan baju dan sorban. Ya, beliau tidak dipakaikan baju dan sorban. Lalu para sahabat menyolati beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri-sendiri. Arak tama sendiri solatnya, arak tama sendiri solatnya. Salat jenazah diawali dengan kaum laki-laki, kemudian anak-anak kecil, lalu para wanita, para budak. Semua menyolati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu itu kan giliran salat dengan mama doang, salat jenazah. Dengan dina jangan dina salat jenazah. Ya. Niki jamaah sekalian. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dimakamkan le jalur Rebo. Ya. Pada hari Rabu di tempat beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, yakni di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang berada di luar Masjid Nabawi. Jadi dulu makam Rasul, rumah Aisyah itu berada di luar Masjid Nabawi. Ya, setelah ada perluasan, maka rumah-rumah itu masuk di Masjid Nabawi. Niki jamaah sekalian. Lalu para sahabat berselisih tentang ngombe ruan kuburan Rasulullah. Ini jemaah sekalian, apakah dibuatkan lahat atau hanya dibuatkan sebuah lubang, pokoknya lubang-lubang begitu saja? Ya, pada saat niki jemaah sekalian, Madinah ada dua penggali kubur. Yang satu menggali dengan buat lahat, sementara yang satu hanya berupa lubang biasa. Jadi di Madinah ketika itu ada dua model dengan menggali kubur. Kamu si pertama berdua lahat. Apa sebasan telahat? Bahasa Mamben kecepuri kan. Nah, lubang terus ada apa ngaranna? Tahu peper niki. Nah, kemudian ada yang berbentuk lubang-lubang biasa. Niki jemaah sekalian. Karena tidak ada yang bisa memutuskan jemaah sekalian. Ya, akhirnya para sahabat sepakat untuk melakukan salat istikharah. Ya Allah, jemaah sekalian. Ya. Salat istikharah untuk mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu mereka mengirim utusan kepada kedua orang penggali kubur itu. Pete dengan si tukang ngali kubur hino dedua nah. Ya, ini keputusan mereka. Ya. Maka le antara dua ini sejak si datang, maka negali kuburan Rasulullah dengan caranya sendiri. Ya wah tak keputusan. Masya Allah. Nekelamun itu ngenu jadi perdebatan. Undang. Sejak si bau datang. Mun si datang si girang mina lubang lahat, maka dibuat lubang lahat. Mun si datang ino si biasa mina lubang-lubang biasa, buat lubang-lubang biasa. Itu kesepakatan mereka. Ternyata si lebih julu datang, saya lebih julu datang teman sekalian. Ya,
sejak si Juluan datang ini. Maka ternyata yang lebih dahulu datang di antara keduanya adalah yang menggali kuburan si Ngeduli yang lahat. Maka digalilah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan liang lahat, sehingga ya Juluan datang. Niki jamaah sekalian, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan dengan beralaskan sebuah kain merah. Lapis Nabi nanti jamaah sekalian, karena kehormatan beliau. La ilaha illallah. Kemudian setelah itu sebuah batu ditancapkan di atas kuburan beliau. Jadi kuburan Rasulullah ada sekek mesan, ya di bagian kepala. Lamunara le internet, le ara le sosial media, ara kuburan Rasulullah berdua ke lembu, kemudian tertulis itu tidak benar, ya, itu dusta. Lihat itu, coba lihat di internet, apa katanya? Perbanyak baca selawat setelah melihat inilah kubur Rasulullah. Tidak, kubur Rasulullah tidak di tembok, tidak di semen, apalagi berkeramik. Lah, mesannya hanya gundukan batu ditempel di bagian kepala, bagian atas. Jadi lek mudin dek narak misan aja mas kalian. Ya, angka lamun delalu di Pak Madinah jemaah sekalian, sempatkan diri masuk ke museum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuna. Ini Bapak Ibu segini lalu umrah, cari tahu, luwe anak jarin telemedan, jauh aku tiba museum Rasulullah. Itu semuanya ada. Bentuk-bentuk makam Rasulullah, tinggal kita tekan, pencet. Ya, ngadu tombol-tombol. Kuburan Rasulullah, pencet, penggitan jamaah sekalian. Nah, jadi jamaah sekalian, kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam ditinggikan sekitar 1 jengkal dari tanah. Arak sejengkal. Padahal di bawahnya jasad yang paling mulia. Ya, ndek narak muliayan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kuburnya hanya sejengkal saja, hanya tanda-tanda doang jemaah sekalian. Ndek na beteter. Ya, apalagi bertembok, apalagi berkeramik. Ini kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah pemakaman selesai, Anas radhiyallahu an lewat di rumah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anhuma berkatakan le Anas bin Malik. Ya. Apa kata Fatimah? Wahai Anas, apakah kalian sanggup menimbunkan pasir ke jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Fatimah, sanggup ke depan namput kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Fatimah. Ya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, setiap orang akan meninggal. Ya. Itu memiliki warisan. Lagu Nabi itu tidak ada yang diwariskan. Ya, lamun itu ada rumah, tempat tinggal, ada kendaraan, ya, ada simpanan di bank. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dirham, dinar, tidak juga kambing, tidak pula unta. Maka harta yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni adalah ajaran-ajaran beliau, sunnatullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang menjadi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkannya. Ya,
Lamun warisan dengan meninggal ja ahli warisna doang mau. Tetapi warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa menghalangi kita jemaah sekalian? Semua kaum muslimin berhak mendapatkan tambahan dari warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan itu jemaah sekalian? Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Ulama-ulama inilah pewaris para nabi. Bukan luwe ulama simbe. Ya. Ulama simbe, dan Rasul mengatakan ya, ada ulama dunya wa ulamaul akhirah. Simbe ya ini sigan mau warisan Bapak Ibu sekalian. Ulama simbe. Wa innal anbiya la yuratsu dinaran wala dirhaman. Sehingga nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Kemudian warasul ilma, tetapi yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin. Siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang banyak. Niki jemaah sekalian, ya, ulama-ulama ini adalah pewaris para nabi. Lagu ulama simbe, kan ini yang menjadi persoalan kita Bapak Ibu sekalian. Maka pelajaran penting yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, yang pertama, setiap mukmin harus mengambil pelajaran dari kisah beliau, bahwa kematian itu pasti, sakaratul maut itu pasti. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya kematian, begoyo ita, jemaah sekalian, Masya Allah. Nah, maka oleh karena itu, mari kita ambil contoh sebanyak-banyaknya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua jemaah sekalian, takziyatul muslimin. Atena terhibur, atenta sekalian, mengenang kematian Rasulullah. Rasulullah doang begitu sakitnya kematian, sehingga beliau berdoa, Allahumma inni sakaratul maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Masya Allah jemaah sekalian. Kemudian yang penting yang ketiga adalah mari kita agungkan tauhid. Kita agungkan tauhid. Dek narak ganti jauh mati kecuali kalimat la ilaha illallah. Bahkan Rasul mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya dapat mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Meskipun ia mencuri, meskipun ia mencuri. Meskipun ia berzina, meskipun ia berzina. Karena agungnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Lagu kan belum tentu kan telancar di akhir hidup mengucap la ilaha illallah. Dengan si onyak-onyak kena doang susah, apalagi dengan si onyak. Itulah sebabnya hikmah la ilaha illallah tidak perlu merapatkan bibir. Ya, dia tulah ripetang bibir telah mentela ilaha illallah. Sebab orang yang sakaratul maut ngangak-ngangak diri. Sebab roh mau keluar ini Bapak Ibu. Teripetang dia nebak teripat. Ya, maka mudah orang-orang yang sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah. Tidak perlu merapatkan bibirnya, bergerak lisannya. Ia mengucapkan la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Lagu piran ganta tama surga. Ini persoalan. Mun tama surga ja tama surga doang dengan sing ngucap la ilaha illallah. Lagu piran. Ya, sang tebesepu judul neraka bertahun-tahun kan? Ini persoalan kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian berikutnya tentang hukum pembangunan masjid atas kuburan. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu ngumbel Masjid Nabi warak kuburan, itu persoalan lain. Ya. Sehingga awalnya rumah Rasul di luar masjid. Tetapi setelah pelebaran maka masuk ya ke dalam
masjid. Ya, ini lain persoalan jemaah sekalian. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, ya, yang pelajaran terakhir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan manusia biasa mengalami sakit sebagai manusia lain sakit. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang luar biasa ketika mengalami kematian. Selesai jemaah sekalian. Apa artinya? Wah buwe Rabiul Akhir ampun cutuk riwayat ini. Ya padahal ini dilompat-lompat jemaah sekalian. Maka mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga ketika kita berbicara tentang wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki, Mami, sila. Meninggal hari Jumat utama. Ya. Lalu kenapa Rasulullah tidak meninggalnya Jumat begitu? Nah. Ya kan lah. Baik Bapak Ibu sekalian. Ini adalah dari sisi keutamaan hari. Ya, dari sisi keutamaan hari. Dan itu tidak bisa dibantah. Rasulullah pun bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu fitnatal qabr." Siapa yang meninggal di hari Jumat, orang-orang yang beriman maksudnya, atau malam Jumat, waqahu Allahu fitnatal qabr, maka Allah bebaskan dia dari fitnah kubur. Belamun dengan sindikna beriman ya bertetap sia dadas di mana ninggal julu Jumat. Ya. Dan orang-orang yang bermaksiat pun demikian juga adanya. Nah, jadi dengan si beriman, adapun ya ada hal-hal kecil yang kita lakukan itu yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun dosanya jak bekeleket. Jelo-jelo apa meninggal sa. Tapi ini secara umum orang-orang yang beriman. Ma min muslimin. Tidaklah orang-orang muslim, siapa yang muslim? Yang menegakkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, mendengar si kafir, maksiat, tetap ia mendapatkan sesuai dengan amalannya selama hidupnya. Sebab kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika jenazah dikubur, lalu orang-orang pergi, ya, tidak ada lagi. Maka datanglah seseorang, kalau amalnya bagus, maka ia berbentuk manusia makhluk yang sangat menyenangkan, wangi, senger, jeneng. Sampai kita mengatakan, wallah, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang segagah ini, sebaik ini selama di dunia. Lalu orang itu mengatakan, ana amaluka salih, aku amal salihmu. Dan aku akan mendampingimu, menemanimu hatta yab'atsaka Allah, sampai kamu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar demen tak? Tetapi kalau kita maksiat, banyak dosa, ya, datang nanti orang-orang menemani kita setelah orang pergi. Makhluk yang sangat buruk. Elah mata nama belek cangkir, bahasa lain. Terus ay mata nang ngelek, hidung membuna luar biasa. Iya kan? Lalu ya, lalu apa yang terjadi?
Orang itu bertanya, siapa kamu? Aku tidak pernah melihat makhluk seburuk kamu selama hidup dunia. Apa jawabnya? Ana amaluka talih. Aku amal burukmu selamamu di dunia. Dan aku akan menemani kamu sampai kamu dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Itu sudah siksaan luar biasa. Nah, jadi tetap tergantung apa yang telah kita perbuat selama hidup kita. Kata Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan perlihatkan kepada kalian apa saja yang telah kau perbuat selama hidup kalian di muka bumi ini. Lalu yang kedua, putra-putri Rasulullah itu 7. Tetapi yang terkenal Fatimah. Hanya Fatimah yang masih hidup sampai Rasulullah wafat. Yang lainnya sudah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada 2 orang laki-laki namanya Al-Qasim, putra sulung beliau. Ya, sehingga Rasulullah peramanna Abul Qasim. Marabasan teh Amak Qasim. Ya, tetapi masih kecil beliau meninggal dunia. Lalu yang kedua namanya Ibrahim, dari istri beliau yang lain. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika Ibrahim meninggal dunia, masih bayi pula Bapak Ibu sekalian, terjadi gerhana bulan pada malam harinya. Ya, terjadi gerhana bulan. Apa ongkat para sahabat ketika itu? Padahal Rasulullah masih hidup. Ibrahim meninggal dunia. Apa kata orang-orang? Ampuk nekepangan bulan gara-gara bijana si Rasulullah meninggal dunia. Oke. Goyo nawah hilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husain saja cucu beliau dianggap nabi oleh orang-orang Syiah. Sehingga turun ayat, ya, sesungguhnya yang menciptakan langit, bumi, bulan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bulan. Yang bikin gerhana Allah, yang bikin itu Allah, yang bikin semuanya Allah. Jadi tidak kanggo beranggapan ini tauhid. Kita tidak boleh beranggapan ini hujan karena ini ampun dengan karena jangan pernah. Ya, maka lebih dekat orang-orang para sahabat yang mengatakan ampun gerhana bulan karena meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, macam anggapan dengan. Maka oleh karena itu Fatimah, ya, yang masih membersamai Rasulullah sampai beliau meninggal dunia. Dan kata para sahabat, Fatimah itu, marasi bro jamaah sekalian, bagaimana sahabat menjelaskan tentang siapa? Qasim. Sebab pendek sekali sejarahnya. Baru Ummu Kalsum, kemudian dan lain-lain, mereka meninggal, ya, sebelum Rasulullah SAW. Dan Fatimah itu Bapak Ibu sekalian, petekapna pada petekap Rasulullah. Cara jalannya, ya, bungkuk-bungkuk badannya persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang menyaksikan meninggalnya Rasulullah adalah hanya Fatimah Az-Zahra. Itu sebabnya ketika di akhir-akhir hidup beliau, ya, dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang pertama ajal akan segera menjemput. Fatimah menangis.
Kemudian Rasulullah memanggilnya, mendekatkan telinga anaknya, membisikkan sesuatu. Setelah itu Fatimah tertawa. Ditanya oleh Aisyah tapi ia tidak jawab. Tetapi beberapa waktu kemudian ditanya Aisyah, apa sih pesen kamu si Rasulullah waktu meninggal dunia? Bisikan yang pertama, aku menangis ketika beliau mengatakan ajal akan segera menjemput. Tetapi bisikan kedua, di antara keluargaku engkau Fatimah yang akan pertama menyusulku. Dan kemudian kamu akan menjadi pemimpin kaum muslimat, perempuan-perempuan muslimat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagu siaran bendera Siti Fatimah ini jangan di nara gombena kan Siti Fatimah dia nula bermadu selain-lainnya suaminya Abu Ali bin Abi Thalib tidak dimadu ya melek ide bau bendera Siti Fatimah dia ku kelar ada kan tiang-tiang Noah ya. Jadi begitu keutamaan Fatimah ya Bapak ya. Itu keutamaan Fatimah sebelum beliau mengantarkan Rasulullah sampai akhir hayat beliau. Maka termasuk orang-orang Syiah tidak ada keluarga Rasul kecuali Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Hasan Bapak Ibu. Hasan tidak dipedulikan. Yang ada hanya Husain. Mengapa Husain? Ya, sebab Husainlah yang menikah dengan putri dari Kaisar Persia. Kan Persia itu kan Iran. Iran itu adalah orang-orang Syiah. Nah, maka ketika Husain menikah dengan putri Kaisar Persia, inilah dibesar-besarkan lagi. Terus ndek nara anggapnya sahabat si lain. Orang Syiah mengatakan Aisyah itu pezina. Na'udzubillah min dzalik. Ali apa? Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah tidak lebih dari perampok. Kata orang-orang Syiah yang merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sebagai ahlul bait. Sebab tidak ada yang lebih berhak kecuali Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Ya, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata mereka orang-orang Syiah bahwa Jibril itu lupa menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Coba kita jemaah sekalian. Ada 226 ayat yang lupa disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sehingga ayat tersebut disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Angka Qurannya dengan Syiah tebelan 2 kali simbal Quran. Padahal Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini jemaah sekalian, dengan Syiah nun denara anggapna sahabat satu orang, yakni Salman Al-Farisi. Mengapa Salman? Sebab Salman ini keturunan Persia, keturunan Iran. Nah, munnya jangan ngaku nah ini Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan 10 orang sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah dianggap pemberontak oleh orang-orang Syiah. Lamun Husain jak pengkuna Husain, maka syahadatnya dengan Syiah jamaah sekalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna aliyan waliyullah. Maka lamun ngabang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna aliyan waliyullah. Ya. Hasan
Tidak dalam catatan orang-orang Syiah. Tetapi Husain ada dalam catatan, termasuk ya jurusan imam-imam yang 12 itu melalui jalur Husain. Muhammad, Fatimah, Husain, itu imam yang 12. Dari jalur Hasan tidak. Ya, Husain sebab kawin dengan putri mahkota Kaisar Persia. Husain meninggal pada tanggal 10 Muharram, ya, atas pembantaian di Karbala. Bolongna Husain ini, ya, otaknya digelindingkan, dibuatkan permainan oleh orang-orang ketika itu. Maka lamun itu 10 Muharram adalah hari Asyura, sunnah itu puasa. Lamun dengan Syiah pada 10 Muharram ini mereka berduka cita atas meninggalnya Husain radhiyallahu anhu. Ngombe angkuna berduka cita jemaah sekalian, seluruh laki-laki ketika itu datang ke tanah lapang, memukul-mukul, madak-madak diri nasi besi sampai berdarah-darah. Mereka mengenang kematian Husain, berduka cita, labbaika ya Husain. Padak, labbaika ya Husain, labbaika ya, padak sampai berdarah-darah. Itu kebanggaan mereka. Untuk apa kita berduka? Sebab Husain sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gangano angkuna jemaah sekalian. Wallahu taala a'lam. Ya, Masya Allah. Nanggi Bapak Ibu sekalian. La haula wa la quwata illa billah. Jadi setelah Rasulullah meninggal, ya, jadi orang-orang Syiah, Syiah itu kan berasal dari orang-orang Yahudi. Setelah Rasulullah meninggal, namanya Abdullah bin Saba. Nah, dia itu yang mempropagandai. Dia cocok Abu Bakar jadi khalifah. Dia cocok yang ada Ahlul Bait, Ali. Nah, dari situlah Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi itu di antara keutamaan Siti Fatimah. Sebab beliau membersami Rasulullah SAW sampai meninggal dunia, menyaksikan sampai detik-detik akhir kematian ayahnya. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.